Shalom, perkenalkan nama saya Damaris Uka, Prodi Teologi Kristen, NIRIM 2020218111 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teologi feminis. Definisi teologi feminis diakui bahwa tidaklah mudah untuk mendefinisikan teologi feminis sebab feminisme sendiri tidak memiliki definisi yang jelas. Pada dasarnya, feminisme mempermasalahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan karena didiskriminasikan atau dibedakan yang disebabkan oleh jenis kelaminnya selama berabad-abad, baik oleh karena struktur patriarki, sehingga teologi feminis merupakan usaha untuk mengembalikan perempuan kepada sejarah dan sejarah kepada perempuan. Sementara sebagian teks Perjanjian Baru mendiamkan perempuan, teologi feminis berusaha menemukan suara perempuan di dalam teks-teks yang ditulis oleh perempuan dan membaca sebagai teks tentang perempuan yang ditulis oleh laki-laki. Beberapa mencoba memberikan definisi bahwa teologi feminis adalah teologi yang didorong untuk melakukan advokasi terhadap kesederajatan atau equality dan kemitraan atau partnership yang di dalamnya perempuan dan laki-laki mengupayakan transformasi dan pembebasan harkat dan martabat atau dignity manusia yang masih tertindas dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Berikut latar belakang teologi feminis. Pada awalnya 1960-an, beberapa teolog wanita dan mahasiswi seminari mengembangkan satu jurusan teologi baru yang mereka sebut dengan teologi feminis. Teologi ini dipengaruhi oleh gerakan pembebasan wanita yang mewabah ke seluruh dunia, khususnya bagi masyarakat Amerika Utara. Akar dari aliran feminisme ini sudah ada sejak awal abad 20, yaitu pada masa sesudah penghapusan perbudakan dan hak pilih kaum wanita yang diakui dan dilegalitaskan di Amerika dalam undang-undang. Lalu mulai adanya beberapa penulis wanita merasa terbeban dalam mengembangkan dan memperluas pengaruh gerakan feminis ini ke dalam suatu karya tulisan atau buku. Mereka menyoroti pengaruh patriarkal yang ada di dalam Alkitab dan penafsiran tradisi gereja secara sosial kultural, dalam hal ini khususnya konsep Allah Tritunggal. Nah, dalam teologi Kristen, gerakan ini disemangati oleh lahirnya teologi pembebasan di Amerika Latin. Teologi feminis merupakan salah satu bentuk dari teologi pembebasan. Sebagaimana telah membebaskan lahir dari situasi konkret di suatu tempat tertentu pada zaman tertentu juga, maka demikian jugalah kaum perempuan dalam segala lini kehidupan, baik teologi pembebasan maupun teologi feminis, itu adalah bentuk-bentuk teologi kontekstual. Pamela Dickey Young mencirikan 4 tema yang mempersatukan gerakan para feminis di seluruh dunia, yaitu pertama, teologi Kristen tradisional bersifat patriarkal,
Kemudian yang kedua, teologi tradisional telah mengabaikan kaum wanita serta pengalaman mereka. Kemudian yang ketiga, natur teologi yang patriarkal telah memberikan konsekuensi yang merusak bagi wanita. Kemudian yang keempat, sebagai solusi atas ketiga masalah di atas itu wanita harus menjadi teologi yang memulai usaha teologi mereka. Oleh karena itu, menurut Young, setiap doktrin serta konsep teologis harus diuji kembali dalam sudut kesadaran kaum wanita yang tertindas. Kemudian teologi feminis di Indonesia, upaya berteologi feminis di Indonesia tidak muncul dengan sendirinya. Teologi ini dipelajari dari dan diinspirasikan oleh banyak teolog feminis dari berbagai belahan dunia. Nah, teolog-teolog perempuan Asia dan karya mereka juga memainkan peran yang tidak kecil dalam mengembangkan teologi feminis di Indonesia. Dapat kita lihat misalnya di Marianne Katopo dan lain-lain. Untuk Indonesia, Biro Perempuan atau PGI dan Persetia merupakan lembaga yang berjasa dan berperan aktif dalam meningkatkan minat dan pemberdayaan padret teolog. Kemudian, namun disadari bahwa salah satu kendala kurang berkembangnya teologi feminis konstruktif di Indonesia khususnya adalah karena terjebaknya para feminis pada metodologi teologi, yaitu yang itu saja khususnya yang berporos pada pengalaman sebagai titik pijak utama proses berteologi dan prosedur teologi kontekstual yang cenderung linear. Tokoh-tokoh dalam teologi feminis. Berikut ada banyak tokoh-tokoh dalam feminisme, namun dalam tulisan ini saya hanya menjelaskan beberapa tokoh yang dianggap sangat berpengaruh dalam memelopori perkembangan teologi feminis. Yang pertama itu Rosemary Radford Reuter. Rosemary Reuter ini lahir pada tahun 1936 di Georgetown, Texas. Ibunya seorang Katolik dan ayahnya seorang episkopal, dan ia dibesarkan sebagai seorang Katolik. Jadi dia mengikuti ibunya. Ia menjelaskan bahwa ia dibesarkan sebagai seorang yang bebas berpikir, ekumenis, dan humanistik. Ayah Reuter meninggal ketika dia masih 12 dan sesudahnya Reuter dan ibunya pindah ke California. Dalam pendidikan, Reuter meraih gelar BA dalam filsafat dari Scripps College pada tahun 1958. Saat kuliah ia menikah dengan Herman Reuter. Dia melanjutkan untuk menerima gelar MA dan dalam sejarah kuno 1960 dan PhD di Classics dan Patristik. Dari clariti pemikiran Reuter mengenai feminisme adalah ia mempertanyakan Alkitab yang ditafsir dalam budaya patriarkat, sehingga menurut Alkitab harus terus-menerus dievaluasi ulang, khususnya mengenai kebebasan dan keselamatan manusia dalam konteks yang baru. Menurut Reuter, Alkitab harus dilihat sebagai tradisi profetik mesianis, yakni melihat Alkitab dari perspektif kritis. Ketika tradisi biblikal harus terus-menerus dievaluasi ulang dalam teks yang baru, yang ia maksud dengan evaluasi ulang adalah melihat dan menilai Alkitab dengan paradigma pembebasan.
dan konteksnya tidak lain adalah pengalaman kaum wanita. Sedangkan yang dimaksud tradisi profetik atau mesianik adalah sebagaimana para nabi memberitakan penghakiman Allah. Demikian juga para feminis memberitakan penghakiman atas ketidakadilan yang selama ini telah berlangsung, serta menuntut pertobatan dan adanya perubahan. Kaum feminis tidak hanya dipanggil untuk memberitakan berita penghakiman atau profetik, tetapi ada juga unsur mesianisnya. Artinya, ada kabar keselamatan bagi kaum wanita, yakni pembebasan dari ketidakadilan. Masih menurut Reuter, tradisi profetik atau mesianik ini menjadi ukuran atau norma untuk menilai teks-teks Alkitab yang lain. Jadi, Reuter ini berpandangan bahwa wanita harus menjadi sumber dan norma bagi teologi kontemporer itu sendiri. Kemudian tokoh yang kedua itu Letty M. Russell. Letty Mendaville Russell 1929 di Westfield, New Jersey, 12 Juli 2007 di Guilford, Connecticut, adalah seorang teolog feminis. Dia disebut sebagai ibu pemimpin terkemuka yang mengkritik Alkitab feminis kontemporer. Ia menghabiskan sebagian besar karir akademisinya sebagai profesor teologi. Ia mulai pelayanannya dan mengatur sebagai pendidik gereja. Karyanya telah mempengaruhi perempuan dan laki-laki mencari kerangka teologis, pendidikan dan Alkitab yang membebaskan dan memberdayakan. Kemudian ia meninggal pada tanggal 12 Juli 2007. Pandangan Russell dalam feminis, ia melihat Alkitab adalah firman yang memerdekakan atau liberating word. Yang hal ini jelas terlihat sejak peristiwa Eksodus yang dicatat dalam Alkitab sampai zaman para nabi dan kemudian jauh hingga zaman Tuhan Yesus. Peristiwa Eksodus yang dicatat dalam kitab jelas memperlihatkan karyanya membebaskan Allah bagi Israel dari penindasan Mesir. Namun, nubuat yang disampaikan para nabi pun berbicara tentang pembebasan dari penindasan, seperti yang dicatat dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga 2. Teks ini pula lah yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 yang dilanjutkan dengan pernyataan Tuhan Yesus pada ayat 21. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Elizabeth Schussler Fjordsen telah melakukan pekerjaan perintis dalam penafsiran Alkitab dan teologi feminis, dan beberapa tokoh lainnya yang membantu. Pengajaran dan penelitiannya fokus pada pernyataan dari Alkitab dan teologi epistemologi, hermeneutika, retorika, dan politik penafsiran, serta pada isu-isu pendidikan teologi, kesetaraan radikal, dan demokrasi. Rumania melarikan diri ke Jerman Barat dengan keluarganya selama Perang Dunia Kedua. Ia diinginkan sebagai wanita muda Jerman untuk menjadi seorang teolog profesional dalam Gereja Katolik Roma, yang didefinisikan peran dan misinya sebagai berbaring atau wanita dalam dunia daripada di dalam gereja. Oleh karena itu,
Dia 1963 pemegang diploma tesis dari Universitas Würzburg, di mana dia adalah wanita pertama yang mendaftar di kursus teologi yang diperlukan siswa untuk imamat, adalah artikulasi publik dan politik pertama dari pekerjaan menuju redefinisi gereja Katolik, sehingga termasuk perempuan dalam kepribadian penuh mereka mempunyai hadiah dan kekuasaan mereka. Peran perempuan tidak bisa jauh dari teologi karena di sanalah ia dibentuk dan dikonstruksi. Nah, teologi menghadirkan perempuan sebagai mitra Allah bersama dengan laki-laki. Namun, peran itu semakin terkikis dengan adanya proses budaya kaum laki-laki, khususnya di mana kitab suci ada dan dipelajari. Maka tidak mengherankan bahwa Fiorenza mengatakan bahwa kedudukan perempuan ditentukan oleh teologi. Kedudukan perempuan ditentukan oleh teologi. Seseorang perempuan yang ingin mengubah paradigmanya tentu perempuan, maka ia harus belajar teologi. Dengan belajar teologi, ia akan semakin mengenal dan membebaskan dirinya melalui suatu paradigma. Ia mengkonstruksi kembali pandangan yang selama ini dipahami secara keliru, baik oleh dirinya sendiri maupun kaum perempuan lainnya. Dengan demikian, Schussler Fiorenza menegaskan teologi feminis kritis tidak hanya teologi resistensi dan harapan, tetapi juga fokus dan tugas mereka tak terelakkan kontekstual dan fundamental politik. Pokok pikiran teologi feminis. Titik tolak teologi feminis adalah pengalaman perempuan dan penolakan terhadap sistem patriarki atau struktur masyarakat di mana kaum laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Perempuan dalam argumentasi teologi feminis akan berhasil menjadi manusia utuh dengan berakhirnya sistem patriarki. Teks-teks dalam Alkitab sangatlah patriarkis. Beberapa feminis teologi beranggapan bahwa keseluruhan teks Alkitab adalah candu, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa inti ajarannya dapat diterima. Hermeneutika feminis, pemikiran kaum feminis pada awalnya menekankan pada kritik-kritik terhadap ayat-ayat Alkitab yang dianggap mendiskriminasi ataupun menyudutkan kaum perempuan. Oleh karena itu, pada permulaan gerakannya, kaum feminis memunculkan metode baru menafsirkan Alkitab yang dikenal dengan hermeneutik feminis. Nah, Tolbert mendefinisikan hermeneutik feminis as a reading of the text in the light of oppressive structure of patriarchal society, and argues that such a reading can be primarily negative or primarily positive. Nah, hermeneutik feminis sebenarnya memuat hampir semua prinsip-prinsip hermeneutik yang sudah ada. Pada tingkat pertama atau tingkat teoritis, teologi feminis menawarkan suatu model hermeneutik secara
sosio-kritikal. Metode ini adalah prinsip penafsiran teks Alkitab yang dibuat untuk mempromosikan dan melegalkan kaum kedua, yaitu kaum wanita yang mengalami penindasan dalam kehidupan sosial tatanan masyarakat yang dikuasai oleh sistem patriarkal. Tujuan kritik terhadap prinsip hermeneutik feminis ini adalah untuk membuka tabir pelegalitasan atau fungsi sosial yang menindas dan menekan hak-hak wanita yang dipinggirkan. Feminis Kristen mendekati teks setidak-tidaknya dengan 3 penekanan, yakni pertama, mencari teks tentang perempuan untuk menantang teks-teks terkenal yang digunakan menindas perempuan. Misalnya, Kejadian 2, di mana perempuan diciptakan setelah laki-laki. Kemudian Kejadian 3, di mana wanita terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa, dan 1 Korintus 14 dan 1 Titus 2 ayat 13-14 mengenai perempuan harus ditutup mulut di gereja, dan Efesus 5 mengenai perempuan harus menempatkan diri di bawah laki-laki. Kemudian yang kedua itu menyelidiki kitab suci secara umum, bukan hanya teks tentang perempuan. Nah, untuk membentuk perspektif teologi yang dapat mengkritik patriarki, beberapa orang menyebut perspektif ini sebagai perspektif pembebasan. Kemudian yang ketiga yaitu menyelidiki teks tentang perempuan, belajar dari perjumpaan sejarah dengan kisah-kisah perempuan kuno dan modern yang hidup di dalam kebudayaan patriarkal. Misalnya itu hak pemerkosaan, pembunuhan, pemotongan tubuh perempuan yang tak bernama, hak pengorbanan seorang anak perempuan korban nasar ayahnya. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa firman Allah sempurna tetapi manusia sebagai penulis Alkitab terbatas. Alkitab diinspirasikan oleh Allah dalam pengertian bahwa di dalam dan melalui kata-kata yang digunakan oleh penulis Alkitab, Allah memberikan firman-Nya. Allah memakai manusia yang terbatas untuk menyatakan kehendak-Nya. Bahkan teologi feminis berani mengatakan bahwa Paulus tidak memiliki pandangan yang konsisten tentang wanita. Paulus kadang-kadang menempatkan wanita dalam posisi lebih rendah daripada pria. Namun kadang-kadang juga sebaliknya. Itulah materi yang saya bahas pada hari ini. Sekiranya jika ada kesalahan dan materi-materi yang saya bawakan itu salah, mohon dimaafkan.